Anda mungkin sudah mengetahui bahwa komunikasi itu bukan hanya bicara tentang bagaimana berbicara atau menyampaikan sebuah pesan maupun informasi, melainkan komunikasi merupakan sebuah rangkaian mulai dari pesan yang disampaikan, kemudian juga mendengarkan, dan juga merespon pesan atau informasi yang diterima. Salah satu hal juga yang cukup populer berkaitan dengan komunikasi, khususnya adalah komunikasi tatap muka, tentang sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Albert Merhabian yang menyebutkan bahwa komunikasi itu terbagi menjadi tiga, yaitu visual, vokal, dan verbal. Visual itu bicara mengenai sesuatu yang tampak seperti gerakan tubuh atau gesture, kemudian ekspresi wajah, dan juga hal-hal lain yang memang bisa dilihat. Lalu ada yang namanya verbal, yang berbicara tentang pilihan kata-kata atau diksi yang digunakan ketika menyampaikan sebuah pesan maupun informasi. Dan berikutnya, vokal, yaitu intonasi bicara ketika menyampaikan sebuah untayan kalimat maupun kata-kata tertentu. Dari hasil penelitian tersebut disampaikan bahwa ternyata aspek visual memiliki peranan yang cukup tinggi dibandingkan dengan dua aspek yang lainnya, karena kita bisa saja menangkap pesan atau informasi justru bukan dari apa yang terucap, melainkan dari apa yang kita lihat melalui gerak-gerik, bahasa tubuh, dan juga ekspresi. Nah, hal senada juga disampaikan oleh seseorang yang bernama Dr. Jennifer Hinel, di mana beliau ini merupakan salah seorang ahli bahasa kognitif. Nah, kognitif itu apa sih? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif itu adalah berhubungan dengan atau melibatkan kognisi atau berdasar kepada pengetahuan faktual yang empiris, dan kognisi sendiri adalah kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan, termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya, atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri. Nah, bahasa sederhananya, kognisi itu apa sih? Yaitu bagaimana otak kita memproses informasi mulai dari saat kita menerima rangsangan hingga kita menggunakan informasi tersebut untuk berpikir, belajar, dan berinteraksi dengan dunia. Apa sih yang disampaikan oleh seorang Dr. Jennifer Hinel ini terkait komunikasi, khususnya komunikasi tatap muka ya? Beliau bilang gini, ketika kita sedang berbicara tatap muka, Anda tidak bisa melepaskan tubuh ini dari sinyal linguistik. Yang artinya apa? Ketika kita melakukan komunikasi tatap muka, ekspresi wajah, gerakan tubuh, itu merupakan sinyal-sinyal yang juga tersampaikan dari orang yang mengucapkan kepada orang yang mendengarkan. Begitupun sebaliknya. Hal ini bisa menjadi bekal atau pedoman kita saat kita berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama, kalau kita berada di posisi sebagai orang yang menyampaikan sebuah informasi, sebuah pesan, lagi ngajak ngobrol orang ya, yang memang itu porsi atau waktu kita untuk ngomong, penting bagi kita juga untuk menangkap apa sih gerak-gerik dan juga bahasa tubuh maupun ekspresi yang kelihatan dari orang yang sedang kita ajak bicara. Tepatnya adalah pendengar kita. Apakah merasa nyaman, apakah merasa antusias, atau agak gelisah, atau justru ada hal-hal yang memang membuat dia bingung dengan mengernyitkan dahi, gitu ya. Untuk bisa memahami maksud dari ekspresi, gerakan tubuh, dan segala macam, memang sebetulnya ada cabang atau disiplin ilmu tersendiri yang memang khusus mengkaji tentang apa sih makna dari bahasa tubuh ketika kita berinteraksi secara tatap muka. Namun, hal itu bisa saja kita lakukan secara otodidak. Artinya apa? Kita pun sebagai orang yang mendengarkan pihak lain, yang berinteraksi dengan pihak lain, tentunya pada saat betul-betul menyimak sebuah informasi, kita pun akan memberikan respon yang kurang lebih mirip.
Ya bisa jadi dari pengalaman itu kita bisa mengambil kesimpulan apakah orang tersebut betul-betul menikmati apa yang kita sampaikan, apakah jangan-jangan ada kegelisahan, ada yang ingin dikonfirmasikan. Walaupun memang tidak bisa kita pungkiri, ekspresi, gerakan tubuh itu bisa saja disebabkan karena situasi pada saat kita berinteraksi, pada saat kita ngobrol, atau memang ada sesuatu yang terjadi sebelum mereka bertemu dengan kita. Nah, pun dengan sebaliknya, apabila kita berperan sebagai pendengar atau orang yang sedang menyimak apa yang disampaikan oleh orang lain, baik itu rekan atau siapapun, kita juga perlu berhati-hati dengan ekspresi kita, dengan gerak gesture tubuh kita, karena ini juga bisa memberikan pesan secara tidak langsung kepada mereka yang sedang ada di hadapan kita tentang apa isi hati dan isi pikiran kita. Contoh, apabila kita sedang mendengarkan sebuah hal ya dari orang lain dan kita merasa bahwa contoh misalkan sedang menceritakan pencapaian tapi kita merasa bahwa pencapaian dia itu masih nggak ada apa-apanya, jangan teman-teman nanti heran kalau ternyata kok interaksinya juga jadi ada kurang baik ya. Kenapa? Karena bisa jadi pada saat dia menyampaikan hal tersebut dari ekspresi wajah, bahasa tubuh yang memang terpancar dari tubuh kita kepada dia, itu memberikan sinyal atau memberikan pesan bahwa ternyata dia nggak mendengarkan saya, tapi dia lebih cenderung meremehkan saya. Contoh, misalkan dari gerakan cara menatap, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian dari senyum yang sinis. Nah, itulah mengapa dalam komunikasi juga ada sebuah ilmu khusus yang disebut dengan active listening atau mendengar secara aktif. Bahkan ada juga yang memberikan sebuah tema yaitu empathic listening. Bagaimana cara kita bisa menjadi pendengar yang penuh empati. Nah, salah satu tagline yang sering kali dimunculkan adalah hadirkan diri ini secara penuh dan hadirkan hati ini secara tulus untuk mendengar dan juga menyimak apa yang disampaikan orang lain. Terlebih, kita adalah orang yang punya peranan khusus nih. Contohnya apa? Contoh, misalkan Anda adalah seorang coach atau seorang konsultan atau seorang atasan yang memang punya kewenangan untuk mendevelop anggota tim kita. Ya, sebagaimana kita tahu, kita pun perlu mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi hal yang menjadi kesenangan, apa yang menjadi pencapaian dia, agar kita bisa, yang pertama, bisa memberikan apresiasi secara tepat. Yang kedua, agar kita bisa menentukan apa nih langkah pengembangan selanjutnya untuk orang yang ada di hadapan kita. Itu kalau interaksi terjadi secara langsung. Tapi yang luar biasanya adalah kalaupun interaksi ini tidak terjadi secara langsung, misalkan ada orang sedang berjalan, tapi kita merasa tidak nyaman atau memberikan penilaian negatif terhadap orang tersebut, itu bisa sampai energinya, bisa kerasa. Kalau ada juga yang membahasakan vibrasinya bisa terasa itu ya. Karena yang namanya ekspresi, namanya bahasa tubuh, itu adalah sesuatu yang boleh dikatakan terjadinya secara alamiah, secara natural, dan tidak bisa dimanipulasi. Walaupun memang ada orang yang bisa memanipulasi ekspresi itu ya. Misalkan pada saat ada sesuatu yang sedih, karena memang momentumnya mengharuskan dia untuk semangat, dia menghapuskan atau menghilangkan sinyal-sinyal kesedihan di dalam dirinya. Namun secara alamiah, secara spontan, ini bukan spontan acaranya Bang Komeng ya, ntar udah teriakan hui lagi. Itu sepersekian detik bisa terlihat dan bisa terpancar bahwa kita itu nyaman atau enggak dengan orang lain, kita tuh betul-betul respect atau tidak dengan orang lain, itu bisa menjadi sesuatu yang terpancar atau terasa. Nah, maka apa yang sebaiknya bisa kita lakukan? Yang pertama, penting bagi kita untuk bisa melatih diri kita untuk memiliki kemampuan yang namanya berempati dengan orang lain. Artinya apa? Ketika kita sudah berinteraksi, ketika kita ingin mendengarkan sesuatu, ya udah, dengarkan apa yang keluar dari lisannya itulah sebagai sebuah informasi dan tahan diri kita untuk memberikan sebuah penilaian atau tendensi. Apalagi kalau misalkan kita adalah orang yang katakanlah diamanahkan dengan jabatan tertentu, yang dulunya kita adalah sebagai seorang top performer, kemudian mendengar apa sih yang sudah dicapai oleh anggota timnya. Terus konyol-konyol kita bilang, cuman begitu doang gitu ya. Nah, walaupun itu nggak terucap, tapi ekspresi meremehkan itu akan bisa terlihat. Maka, yuk
kita sama-sama mulai biasakan, kita mulai latih. Pada saat kita ingin mendengarkan orang lain, dengarkanlah dengan penuh ketulusan. Terlepas dari, oh, kan kita mendengarkan orang lain atau bertemu dengan orang lain, agendanya ingin memberikan, dalam tanda kutip, sebuah pecutan untuk memacu supaya dia bisa lebih melesat lagi. Nah, hal itu boleh saja, namun dilakukan pada waktu yang berbeda, walaupun itu hanya berselang sepersekian detik ya. Jadi pada saat kita mendengarkan, dengarkan dengan baik. Pada saat kita ingin memberikan sebuah treatment tertentu atau ingin menyampaikan sebuah sanksi, itu dilakukan dengan nuansa yang sudah berbeda lagi. Baik. Terima kasih, selamat bertemu dan sukses selalu untuk Anda semuanya.